Ketuk palu hakim ini juga menandai berakhirnya rumah tangga pasangan selebriti yang menikah pada tanggal 22 November 2018 lalu tersebut. Akhirnya ketok palu, Baim Wong resmi cerai. Paula Verhoeven terbukti berkhianat dengan orang ketiga inisial NS, dan inilah curhat eksklusif Baim Wong kepada tim Silet. Setelah proses persidangan yang terbilang panjang sejak bulan Oktober 2024 lalu dan sempat diwarnai berbagai drama, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu kemarin mengabulkan permohonan cerai yang diajukan Baim Wong terhadap sang istri Paula Verhoeven. Ketuk palu hakim ini juga menandai berakhirnya rumah tangga pasangan selebriti yang menikah pada tanggal 22 November 2018 lalu tersebut. Yang mengejutkan, dalil pengkhianatan atau orang ketiga yang menjadi dasar Baim menggugat cerai Paula ternyata terbukti di persidangan. Sehingga ibu dua anak ini pun dinyatakan sebagai istri yang tidak menjaga kehormatan rumah tangganya terhadap suami atau nusyus oleh majelis hakim. Adapun sosok pria orang ketiga tersebut berinisial NS atau diduga Niko Surya, nama yang selama ini memang telah mencuat di media sosial. Ya berarti gugatannya dikabulkan dua-duanya tentang perceraian sama hak asuhnya. Dia membantah, tetap membantah, tapi dari bukti-bukti yang disampaikan di persidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa indikasi bahwa dia itu masuk pada kriteria berselingkuh, gitu ya. Mungkin yang terbaik itu ya. Jadi saya ya udah emang rulesnya seperti itu. Baim alhamdulillah syukur terbukti bahwa betul terjadi perselingkuhan. Betul terjadi istrinya durhaka sama dia. Nuyus itu adalah istri yang durhaka kepada suami, istri yang tidak taat kepada suami, itu nuyus. Ya, kami sebagai PH itu masih mempelajari dan kami akan berdiskusi dengan Paula nanti. Menjadi sosok yang diduga perusak rumah tangga sahabat sendiri, anehnya hingga kini keberadaan NS yang sebelumnya bekerja untuk Baim justru bak hilang di telan bumi. Ia belum sekalipun memberikan klarifikasinya sebagai pria idaman lain atau PIL Paula Verhoeven. Lalu benarkah NS lebih memilih kabur? Dan inilah hasil penelusuran tim Silet ke kediaman NS beberapa waktu lalu dan juga ke kediaman Paula Verhoeven kemarin. Dan ketika pembuktian itu udah ada, apalagi? Jadi yang inisial NS itu, majelis hakim menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon dalam hal ini antara termohon dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak termohon dinyatakan sebagai istri yang nusyuz. Istri nusyuz itu artinya istri yang durhaka kepada suami.
Akibat dari dirinya dinyatakan istri yang nusyus karena berkhianat dengan orang ketiga, sejumlah tuntutan Paula seperti permintaan nafkah anak 80 juta per bulan, nafkah idah 200 juta per bulan, serta kompensasi nafkah madiah senilai 800 juta yang totalnya mencapai 4,4 miliar sontak ditolak oleh majelis hakim. Namun pengadilan tetap mengabulkan kompensasi nafkah mut'ah untuk Paula sebesar 1 miliar. Sementara terkait hak asuh anak, majelis hakim memutuskan agar pengasuhan anak dilakukan bersama alias joint custody, di mana Keanu dan Kenzo akan tinggal secara bergiliran selama 2 minggu di rumah Baim dan Paula. Lalu bagaimana dengan harta gonogini? Gugatan termohon tentang nafkah madiah. Nafkah itu nafkah yang terhutang, nafkah lampau dari 1 April sampai November yang dituntut oleh termohon itu. Kemudian nafkah idah itu ditolak oleh majelis hakim karena terbukti termohonnya berlaku nusyuz. Ya salah satunya itu terbukti karena dia adanya pihak ketiga itu. Gak usah naik panik, saya yang akan kasih hak asuh anak itu pada Paula. Saya tahu cuma satu hal, Baim itu sayang sama anaknya. Saya lihat sendiri selama menemani dia. Tapi saya juga lihat Paula itu juga sayang sama anaknya, gitu loh. Gonogini dalam perkara ini tidak diajukan. Dengan format hak asuhnya adalah bukan ditetapkan kepada Baim, tetapi diurus bersama-sama antara pemohon dengan termohon. Itu aja. Hadir di persidangan ditemani ketiga saudara kandungnya, Baim mengaku lega bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya, meski tetap terasa berat baginya. Sementara terkait dalil perselingkuhan yang terbukti di persidangan, Baim mengaku masih menunggu kejelasan dari Niko. Apa alasan dibalik sahabat terbaiknya itu tega mengkhianatinya? Lalu benarkah selama ini Baim memiliki banyak bukti pengkhianatan dan juga kelakuan negatif Paula? Benarkah hal ini yang membuat Baim meminta Paula untuk tidak melakukan banding dengan alasan dan tujuan apapun? Ada satu orang yang harus menjelaskan kejadian ini. Itu adalah teman saya. Setahun saya menunggu dia untuk menjelaskan kepada saya. Jadi nggak usah, apapun itu nggak usah ada naik banding segala, sama dengan saya ya. Ya, kebetulan kita kakak semua dari Baim, kita selalu mendukung apapun keputusan yang Baim berikan, dan kita selalu support. Dan secara eksklusif, kepada tim silat Baim Wong pun belak-belakan menunjukkan bukti yang mementahkan tudingan Paula jika dirinya mengidap penyakit mental NPD. Bukti tersebut diantaranya keterangan dari dokter di salah satu rumah sakit di Penang, Malaysia, yang memastikan dirinya tidak mengidap penyakit mental NPD. Lantas benarkah tudingan jika ia berusaha menjauhkan anak-anak dari Paula juga membuat orang-orang terdekatnya merasa bingung? Saya di Penang ini medical check up aja, medical check up semuanya. Belakangan kan ada lah ya kata-kata yang ya bukan menyudutkan juga ya, yang bilang ada penyakit mental. Saya mau itu menyudutnya ke NPD. Ya solusi yang paling pakem setelah saya disudutkan ya, apalagi kecuali saya tes. Dan semuanya saya tes. Alhamdulillah saya benar-benar udahlah, orang kita insya Allah sehat kok, saya bilang. Di kejadian ini tiba-tiba orang bilang seperti itu mas saya cuma klarifikasi satu aja. Saya tidak pernah melarang Paula ketemu sama anak-anak dan tidak pernah melarang Paula untuk nginep sama anak-anak. Itu yang bikin benci ibu-ibu sama saya dan juga teman saya. Tapi saya bilang di sini dengan sadar, dan saya agama Islam demi Allah. Saya nggak pernah, mau percaya atau enggak, yang penting saya udah bilang.